Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahareda dari kelas 11 TKJC. Di sini untuk mata pelajaran teknologi layanan jaringan, saya akan mempresentasikan tentang komunikasi data. Yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan dan verbal yang dapat dilakukan dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, komponen utama dalam komunikasi. Yang pertama, pengirim pesan. Mengirim pesan dalam proses komunikasi, yang menjadi sumber komunikasi adalah pengirim pesan. Yang kedua, pesan, informasi yang akan kita kirimkan kepada penerima pesan atau khalayak sasaran. Yang ketiga, saluran atau media. Berbagai media atau jenis pesan yang kita miliki dapat membantu kita untuk menentukan media atau saluran komunikasi yang akan kita gunakan. Keempat, penerima pesan. Komunikator dapat dikatakan berhasil manakala penerima pesan atau menerima pesan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Yang kelima, umpan balik. Kita dapat menggunakan umpan balik untuk membantu kita menentukan sukses atau tidaknya komunikasi yang kita lakukan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan komunikasi data. A. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi tahun 1837 sampai sekarang. Yang pertama yaitu komunikasi data memiliki akar awal tahun 1837 menunjukkan sistem telegram Samuel Morse. Sebuah rekening sejarah komunikasi data yang dikirim oleh para ahli telekomunikasi, pada umumnya Telkom PLC, juga menunjuk ke sebuah paten untuk telegram penemu Charles Weston diperkenalkan di tahun yang sama. Selanjutnya, pada tahun 1843, Alexander Bain yang juga seorang asisten penemu telegram itu menciptakan mesin fax pertama. Simbol yang digunakan dalam kode Morse dapat diterapkan secara visual, bukan hanya dari pendengaran. Selanjutnya, pada tahun 1876, telepon kabel ditemukan oleh Antonio Morse. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegram yang semakin meningkat. Maka tak heran telepon kabel sering disebut telepon berbicara. Selanjutnya, penyeranta populer dengan nama pager merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Ditemukan pada tahun 1956 oleh Multiton Electronic di Rumah Sakit St. Thomas, London, oleh para dokter yang tengah bertugas dalam kondisi darurat. Selanjutnya, surat elektronik mulai dipakai pada tahun 1960-an. Saat itu, internet belum berbentuk dan tersebar seperti saat ini, tetapi surat elektronik ini mampu terkirim melalui jaringan yang berbentuk dari kumpulan jaringan mainframe. Selanjutnya, telepon genggam atau ponsel pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper pada tahun 1937. Telepon genggam ini pertama kali memiliki berat 2 kg, tidak ringan dan tipis seperti yang terlihat saat ini. Selanjutnya, salah satu terobosan dari ponsel adalah SMS
yang pertama kali dikirim tahun 1992. Telepon genggam mengalami perubahan dari masa ke masa, dari mulai bentuk, fitur, hingga fungsi. Selanjutnya, pada masa modern, teknologi komunikasi telah memungkinkan informasi bisa menyebar sangat luas. Di masa ini ditemukan koran, telegram, mesin ketik, radio, televisi, hingga internet yang memudahkan orang berkomunikasi sekaligus menyampaikan informasi lebih cepat. Selanjutnya yang ketiga yaitu karakter komunikasi data. A. Sebutkan dan jelaskan elemen komunikasi data. Yang ke-1, pengirim. Pengirim adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. Hampir semua perangkat dapat menjadi pengirim, akan tetapi mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah komputer, laptop, atau telepon genggam. Dan yang kedua, penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengirim dan penerima pesan tersebut. Semua perangkat dapat menjadi penerima pesan sekaligus sebagai pengirim. Akan tetapi, mungkin yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari adalah perangkat elektronik seperti printer. Kemudian yang ketiga, bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. Bahasa yang dimaksud tentunya bukan berupa bahasa seperti bahasa manusia, akan tetapi bahasa-bahasa elektronik, kode program, dan sejenisnya. Yang keempat, transmitter, alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog, agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. Selanjutnya yang kelima yaitu encoder, alat atau pihak yang melakukan pengkodean atau pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Adanya encoder ini membuat pesan terwujud dalam bentuk fisik sehingga dapat dikirimkan. Selain itu juga untuk meningkatkan keamanan pesan. Selanjutnya yang keenam yaitu decoder, alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode, simbol atau pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. Dengan adanya decoder, membuat pesan yang dikirim dapat dipahami. Selanjutnya yang ketujuh yaitu media transmisi, sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. Hampir semua jenis media transmisi dipakai dalam komunikasi yang terjadi di seluruh dunia. Internet sendiri menggunakan dua jenis media ini untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai penjuru dunia ketika mereka mengakses situs tertentu. Selanjutnya yang kedelapan yaitu protokol, alamat yang ditinjau pada penerima pesan dan sebaliknya. Protokol yang dapat disebut sebagai kumpulan aturan yang harus disepakati dua atau lebih perangkat untuk saling berkomunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu B. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Yang pertama yaitu pengetahuan. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila
ia memiliki pengetahuan yang luas. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan. Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, pertumbuhan manusia dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Setiap orang mempunyai cara masing-masing untuk menyampaikan informasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, keterampilan menguasai bahasa. Salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Dengan demikian, kita dapat menjalin komunikasi dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yaitu persepsi, suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Selanjutnya yang keempat, peran dan hubungan. Memiliki pengaruh dari proses komunikasi, tergantung dari materi atau permasalahan yang ingin dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Selanjutnya yang kelima, lingkungan. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Yang keenam yaitu emosi. Adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu, tapi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, kondisi fisik. Mempunyai peran penting dalam komunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Yang kedelapan yaitu jenis kelamin. Laki-laki atau perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi. Dapat dilihat dari gaya berbicara dan berinterpretasi. Kemudian selanjutnya yang C. Apa yang dimaksud sinyal digital dan sinyal analog? Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat merubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1, juga dengan biner, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh penurunan. Tidak terpengaruh oleh derau, proses informasinya pun mudah. Selanjutnya, sinyal analog adalah data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan karakteristik gelombang. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki 3 variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Isyarat analog biasanya dinyatakan dengan gelombang sinus. Meningkat gelombang sinus merupakan dasar untuk semua bentuk analog. Selanjutnya yang keempat yaitu model transmisi data. Yang pertama, apa yang dimaksud simplex, half-duplex, dan full-duplex? Simplex adalah teknik komunikasi data yang mengandalkan satu arah saja, yang artinya penerima hanya mampu menerima tanpa bisa mengirim atau berinteraksi secara langsung dengan pengirim. Selanjutnya, half-duplex adalah media komunikasi dua arah. Namun berbeda dengan duplex, half-duplex merupakan komunikasi dua arah secara saling bergantian. Full duplex, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama, dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Selanjutnya yang B, apa yang dimaksud transmisi serial dan transmisi paralel? Transmisi serial, pada setiap waktu hanya satu bit data yang dikirimkan.
Dengan kata lain, bit-bit data tersebut dikirimkan secara bergantian satu per satu. Selanjutnya, transmisi paralel. Sejumlah bit dikirimkan per waktu. Masing-masing bit mempunyai jalurnya tersendiri. Dikarenakan oleh sifatnya yang demikian, maka data yang mengalir pada transmisi paralel jauh lebih cepat pada transmisi serial. Selanjutnya yang C, yaitu apa yang dimaksud teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband. Baseband mengacu pada saluran komunikasi di mana informasi dibawa dalam media transmisi sebagai perangkat saluran tunggal. Baseband ini berarti saluran tunggal digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang memungkinkan komputer untuk mengirim dan menerima data pada satu kabel. Broadband adalah transmisi listrik digital di mana sinyal dimodulasi sebagai gelombang analog frekuensi radio yang menggunakan tentang frekuensi yang berbeda. Teknologi broadband tidak menyandikan informasi sebagai pulsa digital. Ini menghasilkan frekuensi membawa analog yang membawa banyak sinyal digital atau beberapa saluran. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu perkembangan generasi jaringan seluler. Yang pertama, jaringan seluler 1 GB. Generasi pertama pada teknologi telepon seluler. Teknologi jaringan ini pertama kali diluncurkan oleh Nippon Telegraph dan telepon pada 1979 silam. Baru kemudian di tahun 1984, teknologi 1 GB menyelimuti seluruh wilayah Jepang dan menjadikannya sebagai negara pertama yang memiliki jaringan 1 GB secara nasional. Di Indonesia, teknologi 1 GB pertama kali diperkenalkan pada tahun 1984. Selanjutnya yang kedua yaitu jaringan seluler 2 GB. Bila pada 1 GB menggunakan jaringan analog, maka di 2 GB sudah menggunakan jaringan digital. Kehadiran 2 GB pada saat itu menyuguhkan pengalaman baru dalam berkomunikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu jaringan seluler 3 GB. 3 GB hadir sebagai sebuah solusi akan kebutuhan internet yang meningkat pada masa itu dengan menggunakan standar UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. Dengan hadirnya 3 GB, masyarakat di seluruh dunia sudah menikmati berbagai macam layanan internet seperti browsing, pengiriman email, streaming video, musik, dan berbagai data. Selanjutnya yang keempat yaitu jaringan seluler 4 GB. Era 4 GB bisa dibilang sebagai lahirnya konten kreatif. 4 GB menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online, dan waktu upload dan download. 4 GB menawarkan kemampuan untuk streaming video dengan kualitas HD, game online, dan download yang lebih singkat. Selanjutnya yang kelima yaitu jaringan seluler 5 GB. 5 GB lahir sebagai sebuah jawaban atas kebutuhan
atas kebutuhan koneksi ke tahap yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan. Karenanya, sejumlah perusahaan dengan ekosistem mobil saat ini berkontribusi dan berupaya agar 5 GB dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.